Perhatikan dengan seksama. Gadis itu melepas peluru di dadanya. Membuka dan menyebarkan bubuk mesiu secara merata ke sekeliling. Kemudian menyalakan percikan dengan senjata. Meledak dalam sekejap di dalam lingkaran. Sebuah penutup kaca transparan diambil begitu saja. Ini sebenarnya hanya satu mata di tubuh belalang raksasa. Tubuh belalang raksasa tak bisa ditembus oleh senjata apapun. Ini adalah bahan senjata yang langka. Tiba-tiba salju turun dengan lebat dari langit. Namun salju ini bukanlah dari air hujan, melainkan spora yang dihasilkan oleh jamur. Jika tidak sengaja terhirup ke paru-paru, seseorang akan mati dalam waktu kurang dari 5 menit. Semua ini adalah dampak dari perkembangan industri yang cepat. Manusia dahulu terlalu mengembangkan lahan, sehingga kota-kota manusia terkena dampak besar. Api besar membakar seluruh dunia selama 7 hari 7 malam. Kemudian dimakan oleh lautan korosi jamur. Di tempat yang tercakup oleh spora, hampir 90% populasi manusia hampir punah. Peradaban manusia mundur 1000 tahun setelah itu. Tempat hidup juga terus menyusut. Beberapa desa menjadi sebuah negara. Gadis bernama Sika tinggal di negara kecil yang disebut Lembah Angin. Di sini dikelilingi oleh gunung di 3 sisi dan satu sisi menghadap laut. Sebuah surga tersembunyi di mana spora tidak dapat mencapainya. Namun pada hari itu, Sika tanpa sengaja bertemu dengan seekor cacing raja yang gila. Mata merahnya menatap tajam manusia di bawahnya. Sika mencoba membujuk cacing raja untuk pergi. Namun cacing raja telah kehilangan akal sehat. Tanpa pilihan, Sika hanya bisa melemparkan granat kilat. Dan langsung membuat mata cacing buta di tempatnya. Dia mulai memainkan seruling di sekitarnya. Cacing raja bangkit kembali. Namun mata cacing raja kini berwarna biru murni. Tanpa amarah, cacing raja mulai merayap kembali ke hutan. Setelah mendarat, Siska baru menyadari bahwa yang diselamatkannya adalah guru Yuba yang telah pergi selama 2,5 tahun. Ketika mereka kembali ke desa, semua penduduk desa merayakan kepulangan sang pahlawan. Di dalam rumah kepala suku, dia menjelaskan kepada semua orang pengalaman perjalanan mereka kali ini. 2 negara yang paling dekat dengan mereka telah ditelan oleh Laut Busuk. Fakta menunjukkan bahwa Laut Busuk sedang berkembang. Tujuan sebenarnya dari perjalanan guru Yuba adalah untuk mencari seorang santo yang mengenakan pakaian berwarna biru. Konon, dia akan menyelamatkan dunia dengan menginjak padang rumput emas. Dan akhirnya membawa kemenangan bagi umat manusia. Sebagai seorang putri, Siska juga pertama kali mendengar legenda ini. Kota kecil yang damai dan tentram kembali terguncang oleh kilatan api. Sebuah pesawat yang tak terkendali sedang menuju lembah angin. Siska mencoba untuk membantu pendaratan pesawat tersebut. Namun pandangan pilot telah terhalang oleh serangga raksasa. Jika tidak terjadi kejadian yang tak terduga, pesawat akan tetap menabrak gunung besar. Sica segera berlari turun untuk menyelamatkan orang. Dan hanya seorang gadis yang selamat di dalam pesawat. Melihat gembok di tangan gadis itu, Sica tahu bahwa dia seharusnya adalah budak di kapal ini. Saat dalam proses penyelamatan, gadis itu tiba-tiba terbangun. Ternyata dia adalah putri dari kerajaan Pegit. Barang-barang di kapal juga semuanya adalah barang berbahaya dari negara musuh. Pada akhirnya, dia meminta Sica untuk menghancurkannya. Ketika bangun keesokan harinya, penduduk desa hanya menemukan bola daging raksasa di reruntuhan. Bahkan api pun tidak bisa melukainya. Monster macam apa ini? Dan Yuba tahu bahwa ini adalah anak dari dewa perang raksasa. Iblis yang pernah menghancurkan dunia kembali muncul. Negara-negara barat mengembangkan senjata berbahaya seperti ini. Apakah ini krisis manusia atau kesempatan untuk menyelamatkan dunia? Yang paling penting saat ini adalah menghancurkan spora yang dibawa oleh kapal luar angkasa. Jika menyebar di lembah angin, akan menjadi krisis bagi seluruh desa. Kecelakaan selalu datang secara tak terduga. Barat memiliki banyak pembibitan dewa raksasa. Lu negara akhirnya tiba di lembah angin. Mereka tidak hanya ingin merebut kembali dewa raksasa, tetapi juga ingin menguasai lembah angin. Mereka dengan kejam membunuh kepala suku. Melihat semua ini, Sika kehilangan kendali sepenuhnya. Mulai menyerang musuh. Meskipun berhasil menjatuhkan banyak tentara, namun akhirnya dihentikan oleh guru Yuba. Kekuatan militer negara lain tidak bisa mereka lawan sama sekali. Melawan dengan keras hanya akan mengorbankan lebih banyak warga desa. Yuba menyarankan mereka untuk bersabar. Menunggu saat yang tepat adalah kunci untuk memberontak. Tidak pernah terpikirkan bahwa dewa raksasa akan berkembang biak di lembah angin. Dahulu, raksasa yang menghancurkan dunia. Era yang suram ini akan segera bangkit. Tanpa kendali atas senjata dewa raksasa yang mereka latih. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Seekor raksasa muda yang belum sepenuhnya berkembang. Sedang menyerap nutrisi. Seperti bayi dalam kandungan yang tenang menunggu kelahiran. Itulah yang disebut senjata dewa raksasa. Begitu dewasa, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tapi sekarang manusia berangan-angan untuk mendapatkan kekuatan dewa. Untuk membesarkan senjata dewa raksasa. Mungkin mereka sudah lupa. Ketakutan yang dulu dikuasai oleh raksasa. Api besar itu membakar selama 7 hari 7 malam. Langsung membuat peradaban manusia mundur 1000 tahun. Daratan dipenuhi oleh spora beracun. Tidak lagi cocok untuk kehidupan manusia. Manusia mencoba membakar hutan beracun. Namun memicu mekanisme perlindungan cacing raja. Masih berlari masuk ke desa manusia dan merusak dengan semena-mena. Spora beracun akan tumbuh di tubuh cacing raja yang mati. Terus tumbuh di tubuh cacing raja yang mati. Hidup kembali terjebak dalam siklus. Sejak itu manusia tidak berani menyentuh hutan laut busuk lagi. Namun ada seorang gadis yang masuk ke dalam setiap hari. Dan mengumpulkan spora tanaman untuk diteliti. Di laboratorium bawah tanah. Dia menumbuhkan sekelompok besar tanaman jamur. Meskipun di luar beracun. Sekarang tidak melepaskan gas beracun sedikit pun. Siska memberitahu guru. Sumber air dan tanah untuk menumbuhkan tanaman.
Semuanya berasal dari 500 meter di bawah tanah. Tanah bersih adalah keharusan untuk membersihkan tanaman. Sementara itu, Siska juga nekat menebak. Sebenarnya yang beracun di luar bukanlah spora tanaman. Lebih mungkin tanah yang tercemar. Karena kedatangan Doloru, laboratorium akan terpaksa dihentikan. Di hadapan sebuah negara adidaya, yang hanya sebesar desa. Negara itu sama sekali tak berdaya. Mereka merampas sumber daya lembah angin. Siska juga menjadi tawanan negara musuh. Akan dibawa ke pesawat sebagai sandera negara Doloru. Satu-satunya yang bisa dilakukan anak-anak, hanyalah memberikan biji-biji yang mereka kumpulkan dengan susah payah kepada putri. Agar Siska bisa merasa memiliki rumah di negeri asing. Namun pesawat mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Di langit, sebuah pesawat tempur sedang menyerang mereka secara tiba-tiba. Pesawat nomor 3 yang besar meledak begitu saja. Bahkan kapal utama juga diserang oleh tembakan pesawat tempur. Siska ingin mencegah mereka menembak. Pemuda yang tak sempat berlindung akhirnya tertembak. Sekarang Siska dan mereka harus keluar terlebih dahulu sebelum pesawat meledak. Di kokpit, Siska menemukan pesawat terbang kecil. Tidak disangka pemimpin Duro negara juga datang. Melihat pembunuh ayahnya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan. Pemimpin musuh bersama-sama menembus pertahanan. Mereka akhirnya mendarat di atas permukaan laut. Namun pemimpin musuh tidak mendengarkan nasihat. Menembak di wilayah serangga. Tiba-tiba sekelompok cacing raja muncul dari dasar laut. Mereka mengelilingi mereka dengan ketat. Setelah merasakan kebaikan Siska, cacing raja memilih untuk menarik kembali tentakelnya dan pergi. Namun dari mata merah mereka terlihat. Di sisi lain, seseorang telah melanggar wilayah mereka. Di tengah hutan, seorang pemuda sedang dikejar oleh serangga. Ternyata orang di pesawat tempur. Pengemudi juga mendarat di hutan ini. Pelurunya sudah habis. Melompat dari tebing mencari kesempatan terakhir. Sementara Raja Kaki Seribu sudah siap menyerang. Dengan satu gigitan, ia akan memotong pemuda menjadi dua. Beruntung diselamatkan oleh Sika yang datang tepat waktu. Perjalanan pelarian tidaklah mulus. Mereka jatuh di tengah semak belukar. Berhasil lolos dari bencana. Mereka kemudian menemui pasir bergerak di bawah tanah. Mereka yang kelelahan hanya bisa terkubur oleh pasir kuning. Serbuan serangga di luar dunia belum berakhir. Masih berkumpul dengan cepat. Seolah-olah ada yang mengendalikan gerakan serbuan serangga. Namun, Siska dan mereka tidak mati. Di dunia bawah ini, semuanya adalah tanah dan sumber air yang bersih. Ternyata dugaan Sika tidak meleset. Tanaman jamur sebenarnya selalu membersihkan tanah. Sedangkan cacing raja adalah penjaga alam. Pemuda itu membawa dia kembali ke negaranya sendiri. Mereka juga seperti lembah angin. Diserang secara besar-besaran oleh negara Doru. Dalam rencana balas dendam mereka. Mereka bahkan menculik anak cacing raja. Anak cacing mulai menuju lembah angin. Kekuatan ulat raja begitu mengerikan. Ribuan ulat raja sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah negara besar. Sika mendengar rencana mereka dan ingin segera kembali untuk menyelamatkan suku mereka. Namun dia diculik oleh tentara. Bahkan pemuda yang mencoba menghentikan juga dipukul pingsan. Rencana mereka tidak boleh digagalkan. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh penduduk desa Wind Valley. Ibunda pemuda setelah mengetahui kebenaran, memilih untuk membiarkan Sika menukar pakaian dan pergi. Dia mulai kembali dengan bantuan pemuda. Ketika dia kembali, serbuan ulat sudah mulai terlihat dengan jelas. Bergerak menuju lembah angin. Dan berada di depan barisan. Seekor ulat raja kecil terluka parah dan terperangkap di udara. Ternyata mereka memanfaatkan sifat ulat raja yang melindungi anak-anaknya. Secara perlahan mengarahkan serbuan ulat menuju lembah angin. Jika terus seperti ini, seluruh lembah angin akan hancur dalam sekejap. Sika bersiap menyelamatkan Raja Cacing sendirian. Maka dia terus mendekat dengan sayap glider. Prajurit juga menemukannya. Mulai menembakinya dengan gila. Untuk mendekati kapal udara, dia melepaskan perlawanan terakhirnya. Namun tentara masih menembaknya. Sika yang menahan tembakan jatuh di atas konsol. Raja Cacing juga akhirnya terbebas saat itu. Raja Cacing kecil ini terlalu menderita. Dia mulai bergerak menuju posisi ibunya. Namun di depannya adalah danau belerang yang tercemar. Sika tidak bisa menghentikan gerakan Raja Cacing kecil itu. Kakinya juga masuk ke dalam air. Menyebabkan rasa sakit menusuk. Jeritan kesakitan Sika akhirnya membangunkan kesadaran Raja Cacing kecil. Ia kembali ke pantai dan mencoba memperbaiki luka dengan tentakelnya. Namun kedatangan pasukan cacing sudah menjadi kenyataan. Tentara dari negara Doru mulai membalas dengan meriam besar. Namun efeknya seperti hujan gerimis. Mereka hanya bisa mengirimkan Giant God of War yang belum matang untuk bertarung. Meriam itu menembakkan satu peluru. Dan menghancurkan sejumlah besar serangan serangga. Kekuatan prajurit Titan menghancurkan dunia. Namun setelah hanya menembakkan dua peluru, tubuhnya mulai hancur. Serangan serangga tidak terbendung. Mereka ingin menghancurkan kelompok manusia yang sombong ini. Saat itu, Sika berdiri di depan serangan serangga. Serangan serangga yang kacau di belakang tidak melihat keberadaan Raja Kecil. Putri Sika terlempar ke udara. Saat dia dan Raja Kecil jatuh ke dalam serangan serangga. Serangan serangga mulai berubah dari merah menjadi biru perlahan-lahan. Mereka sepertinya menyadari diri mereka sendiri. Telah melukai seorang manusia yang tak bersalah dan baik hati. Raja Kecil mencoba membangunkan putri. Namun dia sudah meninggal. Sika melindungi lembah angin dengan nyawanya sendiri. Pengorbanannya juga merupakan yang paling tidak diinginkan oleh suku lembah angin. Orang-orang lembah angin paling tidak ingin melihat. Namun pada saat itu, semua Raja Cacing tiba-tiba mulai meraih Sika dengan tentakel mereka. Mereka mengangkatnya tinggi.
mulai memperbaiki luka-luka di tubuh Sika. Pada saat itu, orang-orang seakan melihat dewa. Di lautan berwarna emas, putri terbangun dan melihat telur-telur hidup. Dia melihat raja cacing kecil masih hidup. Melihat lembah angin tidak hancur. Dia dengan senang hati menari di lautan berwarna emas. Seperti yang dijanjikan dalam ramalan lembah angin, sang penyelamat turun ke dunia. Dia akan menyelamatkan dunia dengan menginjak padang rumput berwarna emas. Dan Sika seperti cahaya yang meledak di tengah keputusasaan. Menyala sebagai mercusuar harapan bagi semua orang. Lembah angin kembali berangin. Harapan kehidupan sedang berlayar. Pada akhir cerita, pemimpin Doloru menarik pasukannya dan meninggalkan lembah angin. Ular raja juga kembali ke hutan. Menunggu datangnya era baru selanjutnya.